Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ruhenda, SAG MMMSI, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang sudah hadir di perkuliahan online kali ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di kesempatan kali ini. Selawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Perkenalkan, nama saya Nabil Hanifah Ogawa dengan NIM 12492400086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyelami topik terkait pentingnya penguasaan bahasa asing bagi generasi muda Indonesia dalam penyongsongan masa depan. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kemampuan berbahasa asing penting. Penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi hal yang sangat penting bagi generasi muda Indonesia untuk bersaing dan berkembang di era globalisasi. Beberapa manfaat utama yaitu komunikasi bisnis dan ekonomi global. Komunikasi bisnis dan ekonomi global memfasilitasi kerjasama internasional. Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, memungkinkan generasi muda menjalin kolaborasi dengan mitra bisnis dari berbagai negara dan akses ke informasi dan pasar global. Penguasaan bahasa asing membuka peluang untuk memahami dinamika pasar internasional, mengakses informasi baru, dan terlibat dalam perdagangan global. Selanjutnya, selanjutnya manfaat manfaat selanjutnya yaitu pendidikan dan riset internasional. Dukungan untuk studi di luar negeri. Banyak universitas terkemuka di dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Kemampuan berbahasa asing mempermudah generasi muda melanjutkan studi ke luar negeri, mendapatkan beasiswa, dan memperluas wawasan akademik. Dan juga pendidikan dan riset internasional itu dapat mengakses jurnal internasional. Dalam dunia penelitian, sebagian besar publikasi ilmiah tersedia dalam bahasa asing. Hal ini memungkinkan generasi muda Indonesia mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk berkontribusi secara global. Manfaat selanjutnya yaitu peningkatan wawasan budaya. Pemahaman budaya asing, bahasa adalah jendela untuk memahami budaya lain. Dengan menguasai bahasa asing, generasi muda dapat lebih menghargai keragaman budaya dan mempererat hubungan antar negara. Membangun kedamaian melalui saling pengertian, penguasaan bahasa asing mendukung terciptanya komunikasi dengan lebih baik, memperkuat kerjasama internasional, dan mendorong perdamaian dunia. Manfaat selanjutnya pengembangan keterampilan pribadi. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memori, belajar bahasa asing melatih kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah dan berpikir strategis. Adaptasi terhadap tantangan global. Bahasa asing membantu generasi muda lebih fleksibel dan siap menghadapi perubahan di dunia yang terus berkembang. Dengan kemampuan berbahasa asing, generasi muda Indonesia tidak hanya membuka peluang baru di tingkat internasional, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang kompeten dan berdaya saing di era globalisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan generasi muda Indonesia dalam mempelajari bahasa asing. Beberapa tantangan yang dihadapi generasi muda Indonesia dalam mempelajari bahasa asing yaitu pertama, kurangnya motivasi dan Mau minat. kemana? Banyak generasi muda tidak merasa termotivasi untuk belajar bahasa asing karena mereka tidak melihat manfaat langsungnya dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya kesadaran akan pentingnya bahasa asing seringkali menjadi penghambat utama pembelajaran. Selanjutnya ada keterbatasan fasilitas pendidikan. Di daerah pedesaan atau terpencil, fasilitas pendidikan yang mendukung pembelajaran bahasa asing seringkali kurang memadai. Minimnya guru berkualitas dan materi pembelajaran membuat siswa di daerah tersebut sulit mempelajari bahasa asing secara optimal. Selanjutnya ada kualitas pengajaran bahasa asing. Banyak guru yang belum terlatih dalam teknik pengajaran bahasa asing yang efektif. Pembelajaran
sering terfokus pada teori tata bahasa dan kosakata tanpa cukup praktik komunikasi, sehingga membuat siswa cepat bosan dan kehilangan minat. Tantangan yang keempat selanjutnya adalah perbedaan struktur bangsa. Perbedaan besar antara struktur bangsa Indonesia dan bahasa asing, terutama dalam tata bahasa, pelafalan, dan kosakata, membuat pembelajaran lebih menantang. Latihan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis membutuhkan waktu serta dedikasi yang signifikan. Tantangan yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan. Dominasi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari membatasi kesempatan untuk mempraktikkan bahasa asing. Akibatnya, meskipun belajar di sekolah, generasi muda kesulitan mengaplikasikan bahasa asing dalam kehidupan nyata. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi dengan strategi yang tepat untuk memastikan generasi muda Indonesia dapat menguasai bahasa asing dan bersaing di era global. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing di kalangan generasi muda di Indonesia. Beberapa strategi yang sangat efektif, yaitu pertama ada peningkatan kualitas pengajaran. Pengajaran bahasa asing harus berbasis praktik dan komunikatif. Guru perlu dilatih menggunakan pendekatan kontekstual yang seimbang antara berbicara, mendengarkan, membaca, dan juga menulis. Teknologi seperti aplikasi pembelajaran bahasa dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Strategi selanjutnya yaitu penggunaan pembelajaran berbasis proyek. Media sosial, maaf sebelumnya. Media sosial dan platform digital dapat digunakan untuk berinteraksi dengan penutur asli, bergabung dalam grup belajar, menonton film, atau mendengarkan musik berbahasa asing. Aktivitas ini membantu meningkatkan kosakata dan pemahaman konteks sehari-hari. Maaf, sebelumnya saya salah menjelaskan strategi kedua yaitu menggunakan media sosial dan teknologi digital. Media sosial dan platform digital dapat digunakan untuk berinteraksi dengan penutur asli, bergabung dalam grup belajar, menonton film, atau mendengarkan musik berbahasa asing. Aktivitas ini membantu meningkatkan kosakata dan pemahaman konteks sehari-hari. Strategi selanjutnya yaitu penggunaan pembelajaran berbasis proyek. Memberikan proyek nyata seperti presentasi, laporan, atau diskusi dengan penutur asli melalui video conference mendorong siswa menggunakan bahasa asing secara aktif. Model ini meningkatkan kemampuan sekaligus motivasi belajar. Strategi selanjutnya yaitu membuka peluang internasional. Program pertukaran pelajar atau magang luar negeri memungkinkan generasi muda mempraktikkan bahasa asing langsung dalam lingkungan sosial dan budaya asli, mempercepat pembelajaran serta membangun kepercayaan diri. Strategi selanjutnya yaitu peran orang tua. Orang tua dapat menciptakan lingkungan positif di rumah dengan menyediakan buku, film, atau aktivitas berbahasa asing, serta mendorong anak untuk mempraktikkan bahasa tersebut secara rutin. Dan dengan strategi ini, generasi muda Indonesia dapat lebih mudah mengatasi tantangan dan meningkatkan penguasaan bahasa asing. Dan kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan adalah penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sangat penting bagi generasi muda Indonesia di era globalisasi. Bahasa asing membuka akses ke informasi pendidikan, pekerjaan, dan jaringan internasional, sekaligus memperkaya wawasan, budaya, serta mengembangkan keterampilan kognifikan. Namun, tantangan seperti ini, kurangnya motivasi, keterbatasan fasilitas, kualitas pengajaran, perbedaan struktur bahasa, dan lingkungan yang kurang mendukung masih menjadi hambatan. Untuk mengatasinya diperlukan peningkatan kualitas pengajaran, pemanfaatan teknologi dan media sosial, serta dukungan dari program pertukaran pelajar, pembelajaran berbasis proyek, dan peran orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf apabila
terdapat banyak kekurangan, salah kata, atau salah sikap. Terima kasih kepada Bapak Ruhenda yang telah menyimak presentasi saya ini dan teman-teman saya. Yang terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.